ke-119. Bab 119, Tanggung Jawab. Kalian berdua mengatakan bahwa kalian berdua ingin keluar. Melihat Wu Xianni dan Wu Mou di depannya, Wu Hao tampak terkejut dan bertanya. Wu Mou mengangguk dengan tegas. Kakek, kita para biksu harus melawan arus dan melangkah maju dengan berani. Jika kita tinggal di rumah, hati tauku akan menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, aku ingin meninggalkan keluarga Wu dan melatih hati tauku. Mendengar Wu Mou berbicara, Wu Hao mengalihkan perhatiannya ke Wu Xianni. Wu Xianni berkata tanpa ragu-ragu. Saya saudaranya, dan saya punya tanggung jawab untuk melindunginya. Bagaimana kalau dia meninggal di luar? Keluarga Wu lah yang akan malu. Wu Mou mengakui bahwa dia sedikit tersentuh ketika mendengar bagian pertama kalimat itu. Tetapi bagian kedua kalimat itu membuat Wu Mou sangat marah sehingga dia hampir ingin memberi Wu Xianni pelajaran. Sebenarnya, Wu Xianni mengatakan ini dengan sengaja. Jika dia berkata ingin keluar dan mencari masalah dengan kakek, dia pasti tidak akan setuju. Adapun mengapa Wu Xianni dan Wu Mou datang ke Wu Hao untuk membicarakan masalah ini, itu karena mereka berdua tahu bahwa jika mereka memberitahu ayah mereka secara langsung, ayahnya tidak akan pernah setuju. Wu Xianni dan Wu Mou dapat menebak apa yang dikatakan generasi yang lebih tua, yaitu, "Oh, tinggallah di rumah saja. Apakah di rumah tidak ada sumber daya atau orang yang dapat melatih Anda? Di luar sangat berbahaya, jadi sebaiknya Anda tinggal di rumah. Di dalam rumah lebih aman." Namun Wu Xianni dan Wu Mou tahu dalam hati mereka bahwa mereka dapat kembali ke tahap kaisar abadi jika mereka tetap berada di lingkungan aman keluarga Wu, tetapi mereka tidak akan pernah secepat itu. Oleh karena itu, untuk naik ke alam atas dan kembali ke alam kaisar abadi sesegera mungkin, Wu Xianni dan Wu Mou tidak punya pilihan selain datang ke Wu Hao. Selama Wu Hao setuju, Wu Qinlong mungkin tidak akan mengatakan apapun. Tentu saja, Wu Hao tidak akan menolak, dan dia bahkan berharap agar semua putra takdir keluar. Bagaimanapun, putra takdir tidak akan berada dalam bahaya bagi hidup mereka. Selain itu, jika mereka kuat, mereka akan menjadi lebih kuat di luar, yang hanya akan membuat mereka lebih cepat kuat. Ini tentu saja merupakan hal yang baik bagi Wu Hao. Karena kamu bersikeras untuk keluar, maka kamu harus mengutamakan keselamatanmu sendiri. Jangan katakan bahwa kamu dari keluarga Wu kecuali jika perlu. Apakah kamu mengerti? Ekspresi Wu Hao sangat serius dan dia memperingatkan. Lagi pula, putra takdir tahu musuh macam apa yang akan diprovokasinya, terutama Wu Xianni dan Wu Mou yang keduanya adalah bos tingkat kaisar abadi. Bagaimana jika dia memprovokasi seorang penguasa abadi atau bahkan bos tingkat yang mulia abadi? Dengan tingkat kultivasi Wu Hao saat ini, dia tidak dapat menghentikannya sama sekali. Wu Xianni dan Wu Mou gembira ketika mendengar ini, dan segera mengangguk setuju. Kakek, jangan khawatir. Kami tidak akan pernah mengatakan bahwa kami dari keluarga Wu. Wu Xianni dan Wu Mou berpikir serempak, tetapi apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka adalah bahwa kakek benar-benar ingin kita bersikap rendah hati. Jika tidak, pelatihan mereka tidak akan ada artinya jika identitasnya terbongkar. Setelah mereka semua setuju, Wu Hao diam-diam meninggalkan perisai kekuatan pada mereka, yang hanya akan dipicu ketika mereka menghadapi krisis hidup atau mati. Kakek, apakah kamu benar-benar akan membiarkan mereka keluar? Setelah Wu Qinlong mendengar berita itu, dia mendatangi Wu Hao dan berkata dengan ekspresi khawatir. Wu Hao menggelengkan kepalanya pelan. Yifan Yi dan Wu Li sama-sama datang ke sini. Jika mereka ingin menjadi kuat, mereka harus meninggalkan keluarga Wu. Meskipun keluarga Wu adalah tempat yang aman, tetap tinggal di sana tidak akan berdampak pada pertumbuhan anak-anak. Manfaatnya. Tapi kakek, bukankah bocah Wu Li itu baru saja menerobos ke tahap melampaui kesengsaraan? Wu Qinlong tampak aneh, ragu-ragu sejenak dan kemudian bertanya. Wu Hao menghela napas dan menatap Wu Qinlong dengan mata yang membenci besi. Jangan lihat seberapa tua Wu Li. Dia berhasil mencapai tahap transcending tribulation saat dia baru berusia 100 tahun.
Kamu bahkan belum mencapai transcending tribulation saat kamu berusia 100 tahun. Mata Wu Qinlong berbinar, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia memang telah salah paham. Ketika membandingkan Wu Li, Wu Yifan dan Wu Dao, Wu Li memang sedikit lebih rendah, tetapi dibandingkan dengan orang lain, Wu Li tetaplah yang tak terkalahkan. Kejeniusanku. Kakek, akulah yang dalam masalah. Baiklah, asal kau tahu, turunlah. Xian Ni dan Mo Wu pasti tidak akan sebaik Wu Yifan dan Wu Yi jika mereka tetap tinggal di keluarga Wu. Hanya dengan membiarkan mereka keluar, mereka bisa memiliki masa depan yang lebih cerah. Setelah Wahao berbicara, dia berbalik dan pergi. Wu Xianni dan Wu Mowu meninggalkan keluarga Wu setelah melakukan beberapa persiapan. Tetapi Wu Xianni tanpa malu-malu ingin mengikuti Wu Mowu, tidak peduli seberapa tidak menyukai Wu Mowu mereka. Hei, kamu bisa ikut aku saja di keluarga Wu. Sekarang setelah aku meninggalkan keluarga Wu, apakah kamu masih mengikutiku? Wu Mowu menatap Wu Xianni yang enggan di sampingnya, dan merasakan rasa jijik di hatinya. Jika Wu Xianni ada di sisinya, bagaimana dia bisa menjadi lebih kuat dengan cepat? Tujuan utama Wu Mowu meninggalkan keluarga Wu adalah untuk menyusul di sudut-sudut luar, diam-diam menjadi lebih kuat, dan kemudian menakut-nakuti Wu Xianni hingga kehabisan akal. Tetapi jika Wu Xianni mengikutinya, dia tidak akan bisa menyalip di tikungan. Mendengar ini, Wu Xianni berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Kamu adalah adikku. Sudah sewajarnya seorang kakak melindungi adiknya. Lagi pula, adikku sangat cantik. Jika dia diculik oleh seorang pria kulit kuning, bukankah itu akan menjadi kerugian bagi keluarga Wuku? Namun, apakah ini benar-benar kebenaran? Ini adalah kebohongan. Ji, adikku yang baik, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Di sisimu, aku ingin melihat bagaimana kau diam-diam menjadi lebih kuat. Wu Xianni berpikir dalam hati, dan senyum yang sangat vulgar tak dapat dielakkan muncul di wajahnya. Hal ini membuat Wu Mowu, yang masih sangat tersentuh, tampak jijik sejenak. Tidak peduli, cari saja kesempatan untuk menyelinap pergi. Tetapi saya tidak tahu apakah itu karena Wu Xianni terlalu pandai menonton, atau karena kinerja Wu Mowu sangat buruk, sehingga Wu Mowu tidak dapat menyingkirkan Wu Xianni selama lebih dari setengah tahun. Setelah meninggalkan keluarga Wu, keduanya mengganti rompi mereka. Bagaimanapun, keluarga Wu saat ini telah lama dinobatkan sebagai keluarga pertama di dunia langit yang mendalam. Jika mereka keluar dan bekerja dengan nama mereka saat ini, tidak akan lama sebelum semua orang tahu bahwa mereka adalah para jenius dari keluarga Wu, dan mereka akan bersikap hormat dan tidak berani menyinggung mereka sedikit pun saat mereka bertemu. Ini mengalahkan tujuan mereka. Jika begitu, maka mulai hari ini namaku adalah Li Jiaoyang. Wu Xianni berpikir sejenak, lalu berkata dengan penuh semangat, jika nama itu tidak dipilih dengan cara yang mengurangi karakternya, mungkin dia bisa terlihat seperti peri. Wu Mowu tidak bisa menahan tawa. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Kalau kamu tidak tahu cara memilih nama, Wu Xianni, jangan pilih nama. Kalau nanti ada orang lain yang mengungkapkan bahwa kamu adalah anggota keluarga Wu, aku khawatir keluarga Wu akan tetap kehilangan muka. Melihat Wu Mowu menertawakannya, wajah Wu Xianni memerah, namun tak lama kemudian digantikan oleh rasa malu dan marah. Baiklah, kalau kau tahu bagaimana cara mendapatkannya, datanglah dan ambilkan untukku. Bab 120, Adegan yang mengerikan. Bab 120, Adegan yang mengerikan. Kalau begitu, mulai hari ini, aku akan dipanggil Li Qingmo dan kamu akan dipanggil Li Suanyu. Kedua nama ini tidak akan membuat kita luar biasa atau tidak menyenangkan. Wu Mowu berpikir sejenak sebelum berbicara. Ketika mendengar nama itu keluar dari mulut Wu Mowu, Wu Xianni, yang awalnya berencana mencari-cari kesalahan, tercengang. Entah mengapa, ketika mendengar nama itu, hatinya terasa tenang. Ada rasa akrab, seolah-olah nama ini ditakdirkan untukku. Segera, Wu Xianni menekan perasaan ini, lalu menghela nafas dan berkata,
Sebenarnya kedua nama ini tidak terlalu bagus, tetapi karena kamu adalah saudaraku, aku dengan berat hati akan menggunakan nama ini. Wuxian. Wajah Wu Mou tampak marah, lalu dia memukul Wuxian yang ketakutan. Wuxian pun lari terbirit-birit sambil berteriak. Wu Mou, aku mengizinkanmu karena kamu adalah adik perempuanku. Jangan bersikap tidak tahu malu. Baru setelah Wuxian meminta maaf kepada Wu Mou berhenti mengkhawatirkannya. Namun, ketika nama itu disebutkan, mata Wu Mou berkilat sedih, yang jelas bagi Wuxian dia memiliki motif egoisnya sendiri dalam memilih dua nama Wu Mou. Apa-apaan ini? Melihat beberapa kerangka yang duduk bersila di depannya, Wu Yifan tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa ratusan kerangka yang duduk bersila di depannya memancarkan ancaman samar, yang membuat Wu Yifan merasa takut. Ini berarti bahwa pemilik ratusan kerangka di depannya setidaknya adalah manusia abadi selama hidup mereka, dan melihat bahwa kerangka di depannya semua melihat ke arah yang sama, Wu Yifan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat, tetapi dia melihat sesuatu di depannya. Duduk bersila adalah kerangka yang lebih kuat, dan orangnya bahkan samar-samar melampaui Red Dust Tomorrow. Apa yang terjadi di sini? Bahkan dewa sejati pun jatuh di sini. Ekspresi Wu Yifan sangat serius, tetapi sekarang dia hanya bisa terus melangkah maju. Jalan semakin gelap, dan ada suara di hati Wu Yifan yang mengatakan kepadanya bahwa jika dia terus maju, itu akan sangat bermanfaat baginya di masa depan. Memikirkan hal ini, Wu Yifan dengan tegas melangkah lebih dalam, tetapi saat dia baru saja melangkah ke kumpulan tulang manusia itu, Wu Yifan merasakan semburan tekanan tak kasat mata turun ke tubuhnya, membuatnya merasakan sedikit tekanan. Melihat ini, Wu Yifan hanya bisa menggertakkan giginya dan berjalan lebih dalam, tetapi segera Wu Yifan menyadari sesuatu dan tidak bisa menahan perasaan senang di wajahnya. Tekanan ini dapat memperkuat tubuh fisik saya. Sekarang tubuh suci kuno Wu Yifan telah terbuka ke status terbatas tingkat ke-9. Tetapi jika dia ingin membuka tingkat ke-10, dia akan membutuhkan serangan dari luar atau bantuan material surgawi dan harta duniawi kelas abadi. Di dunia surga yang mendalam, jelas tidak akan ada harta karun surga dan bumi kelas abadi. Artinya hanya pukulan luar yang dapat membuat tubuh suci kuno Wu Yifan melangkah lebih jauh. Adapun mengapa dia tidak melawan binatang buas dari Dewa Debu Merah sebelumnya, itu karena dia punya otak. Jika dia gegabah menghadapi Dewa Debu Merah, bukankah dia akan terbunuh? Terlebih lagi, dia adalah binatang buas, dan dia akan menyerang dengan sekuat tenaga. Wu Yifan tidak akan berpikir bahwa pihak lain mungkin akan menahan diri, dan dia mungkin akan mati jika dia tidak berhati-hati. Sekarang tempat ini benar-benar dapat membantunya membuka tubuh suci kuno tingkat ke-10. Wu Yifan merasa sangat bahagia. Dia juga belajar dari Wu Hao bahwa setiap level peningkatan kekuatan tempur yang dibuka setelah tubuh suci kuno dapat disebut teror yang mengguncang bumi. Sekarang level ke-9 dapat menjadi tak terkalahkan di bawah keabadian fana. Dan ketika Anda mencapai level ke-10, Anda bisa melawan Cue Mortal. Yang paling penting adalah bahwa tubuh fisik tidak sebaik tingkat kultivasinya. Dengan kata lain, setelah tubuh suci kuno terbuka ke tingkat ke-10, dia masih dapat tinggal di dunia surga mendalam. Tentu saja, premisnya adalah jika dia perlu mengendalikan kekuatannya, jika tidak, tindakan yang ceroboh akan menjadi bencana yang mengerikan bagi seluruh dunia surga yang mendalam. Jadi, saat Wu Yifan bergerak maju di bawah tekanan besar, dia juga menggunakan tekanan ini untuk membantu tubuh suci kunonya maju ke tingkat ke-10. Ledakan. Akhirnya berhasil menembus level Supreme. Setelah kembali ke Gunung Tianwu, Wu Yi membuka matanya setenang air. Jelas bahwa masalah ini tidak ada apa-apanya di matanya. Wu Dao Dao yang asli sudah berada di tahap tengah Raja Suci. Selain itu, ia menerima warisan dari Kaisar Agung Chaos dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Chaos Dao Dao-nya. Tidak mengherankan bahwa ia dapat menerobos ke alam tertinggi dalam waktu yang singkat. Setelah melihat pemandangan ini,
Wu Shengna tidak dapat menahan matanya berbinar. Jika anak ini adalah anak itu, dia mungkin benar-benar dapat menciptakan keajaiban. Setelah menerobos ke tingkat tertinggi, Wu Yi datang ke Wu Shengna. Guru, saya berencana untuk pulang. Apakah kamu ingin pulang? Kembalilah. Mungkin tidak mustahil untuk membiarkan sepupumu menyelesaikan masalah ini. Wu Shengna memikirkan sesuatu dan berkata perlahan. Wu Yi menggelengkan kepalanya. Tuan, sepupuku baru saja pergi ke lembah pemakaman dewa. Aku khawatir aku tidak akan bisa menghubunginya dalam waktu dekat. Selain itu, aku benar-benar yakin bahwa aku bisa menerobos ke Kaisar Agung dalam waktu 5.000 tahun. Aku akan menyelesaikannya saat itu. Binatang buas ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wu Yi, Wu Shengna hanya bisa menggelengkan kepalanya dan setuju. Tak lama kemudian, Wu Yi meninggalkan Gunung Tianwu dan kembali ke keluarga Wu. Kali ini, ia tidak menemui penyergapan apapun di jalan. Lagi pula, terungkap bahwa Wu Yi adalah sepupu Wu Yifan. Jika mereka berani menyerang Wu Yifan akan menghormati Kaisar Agung dan tidak akan menjadi vegetarian. Jadi kecuali mereka bodoh, mereka tidak akan pernah berani menyerang Wu Dao. Keluarga Wu. Setelah mengetahui bahwa Wu Yi telah kembali, Wu Xuanyuan dan istrinya sangat gembira. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka sekarang melakukan panggilan video, panggilan tersebut tidak senyata panggilan tatap muka. Merasakan perhatian penuh dari orang tuanya, Wu Yi tidak dapat menahan ekspresi kepuasan di wajahnya. Tidak peduli seberapa hebatnya dia akan tetap menjadi anak kecil di hadapan orang tuanya. Setelah tinggal di rumah selama beberapa hari, Wu Dao bangkit dan bergegas menuju Wu Hao. Wu Hao tidak terkejut dengan kedatangan Wu Yi. Lagi pula, saat Wu Yi kembali, dia sudah menebak secara kasar apa yang dimaksud Wu Yi. Apakah kau berencana bertanya tentang binatang buas itu? Setelah tiba di halaman Wu Hao baru saja masuk dan Wu Hao berbicara. Hal ini membuat Wu Yi sedikit tertegun, tetapi dia cepat mengangguk. Ya, tolong beritahu aku asal-usul binatang buas itu. Meskipun dia sudah menjadi yang tertinggi, dia masih harus berlatih di depan Wu Hao, dan Wu Yi juga dapat menebak bahwa kakek buyut itu harus mengetahui asal-usul binatang buas itu. Meskipun Wu Yi benar-benar yakin bahwa ia dapat menerobos ke Kaisar Agung dalam waktu 5.000 tahun, ia tidak bertarung dalam pertempuran yang tidak ia yakini. Akan lebih baik jika mengetahui lebih banyak tentang binatang yang tersegel itu. Bab 121, Melampaui Dunia Surga yang Mendalam. Bab 121, Melampaui Dunia Surga yang Mendalam. Binatang buas itu bukan produk dari alam surga yang mendalam. Wu Hao mengangkat kepalanya, matanya penuh kesedihan. Sebenarnya, Wu Hao menyadari keberadaan lawannya ketika ia menerobos ke Hongchen Xian. Hanya karena Wu Yi berada di Gunung Tianwu, Wu Hao tidak mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Dalam pandangan Wu Hao, segala sesuatu memiliki makna keberadaan. Misalnya, makna keberadaan binatang buas yang tertindas seharusnya menjadi batu loncatan bagi Wu Dao. Wu Hao tidak akan dengan sengaja membiarkan Wu Dao dan yang lainnya pergi dengan cara mereka sendiri. Mungkin sedikit lebih menyanjung. Bagaimanapun, makna pengalaman adalah menjadi lebih kuat. Jika Anda menjadi bunga di rumah kaca, itu hanya akan merugikan Wu Yi dan yang lainnya. Wilayah orang itu berada di tahap akhir Kaisar Agung. Dia seharusnya telah tersesat ke dunia surga mendalam dari dunia luar, dan dia tampaknya telah terkontaminasi oleh suatu kekuatan. Sebelumnya dia ditekan oleh formasi, tetapi sekarang formasi hampir tidak dapat menekannya. Diperkirakan akan muncul dalam 5.000 tahun. Mendengar kakek buyut menceritakan asal-usul binatang buas itu, Wu Yi mengangguk sedikit. Dia juga menebak secara kasar wilayah orang itu, dan dia hanya ingin tahu dari Wu Hao hanya untuk mendapatkan jaminan. Memikirkan sesuatu, Wu Yi tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kakek, seberapa besar dunia di luar dunia surga yang mendalam? Meskipun Wu Dao menerima warisan dari Kaisar Agung kekacauan dan mengetahui wilayah di atas Kaisar Agung,
tidak ada pengenalan ke dunia luar dalam warisan Kaisar Agung kekacauan. Oleh karena itu, Wu Daodao memiliki perasaan penasaran yang kuat terhadap dunia luar di dalam hatinya. Wu Hao tertegun sejenak, namun segera berkata dengan ekspresi serius. Kau pasti tahu kalau alam atas berada di atas alam surga mendalam, kan? Meskipun alam surga mendalam kita begitu besar, jika dibandingkan dengan seluruh alam atas, alam surga mendalam kita sebenarnya hampir seukuran keluarga Wu kita di alam surga mendalam. Dan ada banyak sekali dunia yang mirip dengan alam surga mendalam kita. Bahkan kakek buyutku, aku tidak berani mengaku mengetahui semuanya. Mendengar ini, Wu Daodao tidak dapat menahan rasa kagum yang mendalam di dalam hatinya, namun dari situ juga muncul sebuah tujuan yang sangat ambisius. Kakek, aku sudah memikirkannya. Aku harus bekerja keras. Aku harus pergi ke setiap dunia. Aku ingin berkultivasi sampai ke titik di mana aku bisa melihat seluruh dunia. Wu Hao tertegun sejenak, tetapi segera menunjukkan ekspresi puas. Hahaha, anak baik, kalau begitu, berarti kakek optimis dengan hari itu. Setelah mendapatkan berita yang ingin diketahuinya dari Wu Hao, Wu Yi kembali untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya, dan kemudian meninggalkan keluarga Wu lagi. Namun, dia tidak kembali ke Gunung Tianu. Sebaliknya, dia berlatih di dunia surga mendalam setelah menyamar. Dia perlu menyiapkan beberapa hal untuk mempersiapkan kebangkitan hukum kekaisaran dunia surga yang mendalam setelah menerobos ke puncak kuasi kaisar, dengan demikian menerobos. Untuk Kaisar Agung. Dalam sekejap mata, 10 tahun lagi telah berlalu. Dalam 10 tahun terakhir, anggota keluarga Wu yang diberi warisan kaisar abadi oleh Wahao hanya ditipu. Tidak, ini adalah kecurangan. Lagi pula, bagaimana orang normal bisa menembus beberapa ranah utama dalam 10 tahun berturut-turut? Sebagai istana utama sang tokoh utama dan satu-satunya pendamping Tao, Sukia orang tentu saja tidak mengecewakan Wu Hao. Ia langsung maju dari tahap tengah Raja Suci ke tahap awal tertinggi dalam waktu yang singkat. Dalam pandangan Wu Hao, ini sudah merupakan kemajuan yang luar biasa. Tentu saja, yang paling menakutkan adalah Wu Mengdie. Wu Hao tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata Wu Mengdie baru berhasil menembus tahap awal Kaisar Agung setelah meminum pil Kaisar Darah. Kemudian dia dianugerahi akar spiritual tingkat tinggi, dan setelah mewarisi Kaisar Abadi, dia benar-benar berhasil menembus tahap akhir Kaisar Agung dalam waktu yang singkat. Orang ini tampaknya tidak sederhana sama sekali. Ekspresi Wu Hao sedikit serius, tetapi dia tidak memiliki banyak kekhawatiran di dalam hatinya. Bagaimanapun, Wu Mengdie adalah bawahannya. Semakin kuat dia, semakin sedikit dia perlu mengambil tindakan. Setidaknya dunia langit mendalam saat ini tidak mengharuskan Wu Hao untuk mengambil tindakan. Dalam 10 tahun terakhir, Wu Hao juga telah berhasil menerobos dari tahap awal Raja Abadi ke tahap akhir Raja Abadi, dan kekuatannya juga semakin terlindungi dalam hal perlindungan diri. Wu Yi berhasil menembus tahap akhir Supreme. Meskipun Wu Xianni dan Wu Mou tidak dapat menerobos terlalu cepat karena mereka berdua ada di sekitar, mereka juga berhasil menembus Great Sage, secara langsung menyegarkan seluruh rekor terobosan tercepat di Profound Heaven World ke Great Sage. Namun, dilihat dari situasi saat ini, saya khawatir mereka akan menyegarkan semua catatan dunia surga yang mendalam. Ledakan. Saat ini, Wu Yifan masih maju di istana, tetapi kerangka di sebelahnya telah berubah menjadi kerangka tingkat dewa sejati. Tekanan itu bahkan membuat Hong Chen Xian merasa tidak nyaman, apalagi Wu Yifan, yang hanya Kaisar Agung. Namun, Wu Yifan menikmatinya. Bagaimanapun, tubuh fisiknya terus menguat. Dilihat dari situasi saat ini, Wu Yifan memperkirakan bahwa ketika semua kerangka di dekatnya menjadi dewa emas, tubuh suci kunonya akan dapat maju ke tingkat ke-10. Itulah yang terjadi di sini. Begitu banyak orang kuat yang meninggal. Kamu harus tahu bahwa rentang hidup Cui Moto telah mencapai 5 juta tahun. Wu Yifan melihat ke kedalaman, ekspresinya menjadi lebih serius. Bahkan ada tulang-tulang tingkat dewa emas di kedalaman,
dan Dewa Emas telah hidup selama puluhan juta tahun. Sulit dibayangkan mengapa orang-orang kuat di sini mati di sini, terutama ketika mereka tampak bersedia. Lagi pula, bagaimana mereka bisa duduk bersila jika mereka tidak bersedia? Sambil menggelengkan kepalanya, Wu Yifan berhenti memikirkannya dan melanjutkan. Namun, di pihak Wuli, ia menghadapi beberapa masalah. Guru, apakah Anda benar-benar ingin saya berpartisipasi dalam kompetisi murid ini? Menatap Chan Pingan di depannya, wajah Wuli penuh dengan sikap menghindar dan penolakan. Namun Chan Pingan berkata dengan tegas. Sebagai muridku Chan Pingan, kamu seharusnya terkenal. Meskipun kamu berada di tahap Chan Sanding Tribulation, kamu sudah dianggap sangat baik oleh sebagian orang. Kamu seharusnya bisa mendapatkan peringkat yang bagus dengan berpartisipasi dalam kompetisi murid. Mendengar ini, Wuli berencana untuk menolak. Bagaimanapun, dia ingin berkonsentrasi pada kultivasi dan tidak ingin terlibat dalam perselisihan apapun. Akan lebih baik jika dia bisa mengolah keabadian tanpa terlibat dalam sebab dan akibat. Dalam pandangan Wuli, berpartisipasi dalam kompetisi murid berarti dia ingin menonjol, dan dia bahkan mungkin dibenci, yang akan mengarah pada serangkaian hal yang bertentangan dengan gagasan Wuli untuk tetap menyendiri. Sebelumnya, ia pergi ke kompetisi 4 orang suci bersama kakak laki-laki dan kakak perempuan keduanya, yang dianggap sebagai kehormatan besar bagi gurunya. Kali ini, Wuli tidak mau setuju lagi. Tepat ketika Wuli hendak menolak, Chan Pingan berkata lagi. Kali ini, ketua sekte telah mengeluarkan benih bunga keberuntungan, senjata tertinggi, dan lain-lain. Sebagai hadiah, jika kamu ikut berpartisipasi, kamu mungkin bisa mendapatkan benih bunga keberuntungan. Guru, berhenti bicara. Aku, Wuli, telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi murid ini. Ekspresi Wuli tegas dan tanpa keraguan, seolah-olah orang yang ingin ia tolak tadi bukanlah dirinya. Bab 122, Ramuan terbaik untuk keberuntungan. Bab 122, Ramuan terbaik untuk keberuntungan. Melihat Wuli setuju, Chan Pingan merasa senang, tetapi dia tetap berbicara. Karena kamu telah memilih untuk berpartisipasi, kamu harus bekerja keras dan memenangkan tempat pertama bagi kami di puncak Xiaoyao. Saya mengerti, Guru. Ngomong-ngomong, benih bunga apa yang menjadi hadiahnya? Wuli mengangguk setuju, tetapi teringat sesuatu lagi dan berbicara cepat. Chan Pingan awalnya tertegun, tetapi tetap mengatakan kebenaran. Tempat ketiga, ada apa? Tidak apa-apa, aku mengerti. Wuli mengangguk sambil menghitung dalam hati bagaimana memastikan dirinya bisa menjadi yang ketiga. Chan Pingan dengan cepat memikirkan sesuatu dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Kamu seharusnya tidak mencari benih bunga keberuntungan, kan? Meskipun jika benih bunga keberuntungan dapat menumbuhkan bunga keberuntungan kelas kaisar, mereka akan memiliki efek menentang langit dan mengubah nasib serta meningkatkan akar spiritual, tetapi itu juga membutuhkan keberuntungan. Belum lagi dunia langit mendalam saat ini tidak bisa membudidayakan bunga ciptaan kelas kaisar sama sekali. Hanya material surgawi dan harta karun bumi yang telah ada selama lebih dari 100.000 tahun yang dapat ditingkatkan ke tingkat kaisar. Namun, karena hukum kekaisaran dunia surga yang mendalam disegel, material surgawi dan harta karun bumi secara alami tidak dapat ditingkatkan ke tingkat kaisar. 100.000 tahun lalu mereka akan layu dan menghilang karena berbagai alasan. Seiring berjalannya waktu, semua orang tahu bahwa harta surga dan bumi tingkat kaisar tidak akan muncul lagi di dunia surga yang mendalam. Sebagai benih yang dapat menumbuhkan bunga ciptaan dengan efek menentang surga dan mengubah takdir, tentu saja benih ini diinginkan oleh banyak orang, tetapi jumlahnya sangat langka, bahkan di dunia surga yang mendalam. Selain itu, hanya bunga penciptaan tingkat kaisar dan di atasnya yang akan memiliki efek menentang langit dan mengubah takdir. Jadi seiring waktu, nilai benih bunga penciptaan juga akan menurun. Mendengar ini, Wulais menggelengkan kepalanya pelan. Sejujurnya, Guru, saya punya resep ramuan. Saya tidak butuh bunga ciptaan kelas kaisar.
Saya hanya butuh bunga ciptaan kelas tertinggi sebagai obat pengantar untuk menyempurnakan ramuan yang akan memungkinkan saya naik ke akar spiritual teratas. Setelah itu, Wuli juga mengeluarkan resepnya. Setelah menghabiskan waktu bersama, Wuli tentu tahu bahwa gurunya dapat dipercaya. Selain itu, gurunya juga seorang alkemis. Selama dia melihatnya, dia akan tahu apa yang ingin dia lakukan. Setelah meminum resep pil, ekspresi Chan Pingan berubah dari serius menjadi terkejut. Sebagai alkemis tertinggi, dia tentu bisa melihat betapa berharganya resep ini, jadi dia menatap Wuli dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Saya telah memastikan bahwa isi resep ini layak, tetapi Anda tidak boleh membocorkan resep ini kepada siapapun. Bahkan saudara senior dan saudari senior kedua. Jika tersebar, saya khawatir seluruh dunia surga yang mendalam akan heboh atau bahkan tergila-gila karenanya. Berdirilah. Sekalipun aku seorang guru, aku tidak akan mampu melindungimu. Wuli terharu saat mendengar nada khawatir dalam nada bicara guru. Jika guru tahu bahwa dia berasal dari keluarga Wu, dia mungkin tidak akan begitu khawatir. Namun, sebelum meninggalkan keluarga Wu, kakek buyutnya memintanya untuk tidak mengungkapkan bahwa dia berasal dari keluarga Wu saat dia pergi. Wuli mengingatnya, jadi dia tidak mengatakannya dengan keras dan mengangguk. Saya mengerti guru. Berapa banyak bahan-bahan di atas yang sudah kamu kumpulkan? Kalau kamu butuh sesuatu, beritahu aku saja. Chan Pingan memikirkan sesuatu dan bertanya dengan keras. Wuli berbicara. Hanya bunga penciptaan yang tersisa, dan aku telah mengumpulkan bahan-bahan sisanya. Baiklah, dalam perlombaan murid kali ini, kamu harus menjadi juara ketiga dan mendapatkan benih bunga keberuntungan. Jika tidak berhasil, Anda bisa langsung menjadi juara pertama, lalu mengambil senjata tertinggi untuk ditukarkan dengan juara ketiga guna memperoleh benih bunga keberuntungan. Pihak lain tidak akan bisa membedakan antara benih bunga dan senjata tertinggi yang sama pentingnya. Chan Pingan mengangguk dan berkata lembut. Wuli sudah memutuskan sendiri di dalam hatinya. Dia ingin menjadi orang ketiga. Lagi pula, hanya dengan menanam bunga ciptaan di tangannya sendiri, dia bisa merasa tenang. Bagaimana jika pihak lain tidak mau berubah? Aku tidak mungkin merebutnya dengan paksa, lagi pula 3 nilai moral itu ada di sini, kecuali aku menggunakan identitasku yang lain. Sebelum bergabung dengan sekta Tianjan, Wuli telah memiliki teman fana di luar, bernama Li Feiyu. Tujuan temannya adalah menjadi terkenal di seluruh alam surga yang mendalam. Jika bukan karena orang itu tidak memiliki akar spiritual, Wuli tetap akan berencana untuk membawanya bersamanya untuk menumbuhkan keabadian. Jadi setelah pihak lain menceritakan mimpinya, Wuli bersumpah untuk membantu pihak lain mewujudkan mimpinya. Bagaimanapun, reputasinya ada yang baik dan ada pula yang buruk. Asal bisa tersebar ke seluruh dunia surga yang mendalam, tak peduli reputasinya baik atau buruk, itu haruslah. Tak masalah, pihak lain pasti akan sangat senang kalau mengetahuinya. Ngomong-ngomong, dari mana kamu mendapatkan resep ini? Guru, inilah yang didapatkan murid ini secara kebetulan. Wuli mengulurkan tangan dan mengepalkan tangannya. Nadanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud memberitahu Chan Pingan. Dan Chan Pingan tidak bermaksud membahas rinciannya, selama dia tidak sedang dijebak. Setelah mengembalikan resep pil kepada Wuli, Chan Pingan melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, kompetisi murid akan dimulai setengah bulan lagi. Mohon persiapkan diri selama waktu ini. Guruku sudah mendaftarkan namamu. Mendengar perkataan Chan Pingan, sudut mulut Wuli sedikit berkedut. Ia merasa bahwa tuannya telah mengumumkan namanya terlebih dahulu, dan ia hanya mengatakan pada dirinya sendiri untuk datang ke sini sekarang. Namun Wuli tidak berniat untuk melanjutkannya. Setelah meninggalkan puncak utama, ia kembali ke dojo dan mulai mempersiapkan diri. Pembuatan benih bunga merupakan hal yang sangat penting dan tidak ada ruang untuk kegagalan. Pil penciptaan luar biasa, dari mana asalmu? Setelah kembali ke dojo, Wuli mengeluarkan resep ramuan itu lagi, ekspresinya sangat serius. Sebenarnya,
Bukan berarti Wuli tidak bermaksud memberitahu Chan Pingan tadi. Tetapi begitu dia memberitahu Chan Pingan bahwa dia menemukan ramuan penciptaan terbaik di tempat dia menemukan botol suci palem, mungkin ada risiko terbongkarnya botol suci palem. Pil penciptaan terbaik hanya dapat meningkatkan akar spiritual kelas atas menjadi akar spiritual terbaik, dan bahan yang dibutuhkan sangat langka. Chan Pingan sendiri memiliki akar spiritual kelas atas, jadi dia tidak akan menginginkan pil penciptaan terbaik. Namun, itu belum tentu terjadi. Selama vas suci itu terbongkar, Wuli benar-benar yakin. Apalagi Chan Pingan, bahkan 4 guru suci mungkin tidak dapat menahan diri untuk tidak merebutnya. Dan sampai sekarang pun, Wuli belum mengetahui tingkat keberadaan vas suci palem itu. Hei, sepertinya kita masih perlu lebih kuat untuk mengetahui kebenarannya, dan aku selalu merasa bahwa sepertinya ada tangan di balik layar di balik segalanya. Wuli menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memikirkannya. Prioritas utama adalah memastikan bahwa dia bisa menjadi yang ketiga. Kompetisi murid sekta Tianjan adalah kompetisi bagi para murid di bawah alam suci untuk berpartisipasi, dan jelas bahwa Wuli hanya mematuhi aturan, tetapi sedikit lebih tua. Bab 123, Wuli yang sangat populer. Bab 123, Wuli yang sangat populer. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera setengah bulan berlalu, dan tibalah hari ketika para pengikut sekte Xiao Yao berkompetisi. Selama kurun waktu ini, Wuli hampir berkonsentrasi mempersiapkan diri untuk kompetisi murid, bertanya-tanya bagaimana dia harus meraihnya dengan baik agar dapat menjadi juara ketiga dan memperoleh benih bunga keberuntungan. Namun, Wuli baru berada di tahap tengah Transcending Tribulation. Kompetisi murid sekte Xiao Yao hanya memperbolehkan murid di bawah alam suci untuk berpartisipasi. Jadi untuk memastikan bahwa ia bisa menjadi juara ketiga, Wuli masih perlu mempersiapkan banyak hal. Tubuh waktu dan ruang Wuli belum meledak dengan kekuatan yang besar sekarang. Itu hanya dapat membantu Wuli melampaui 2 alam kecil, memungkinkan Wuli memiliki kekuatan yang menyaingi puncak Transcending Tribulation. Selama kompetisi murid, penggunaan jimat, pil, dan sejenisnya tidak diperbolehkan, jadi aku hanya bisa menggunakan formasi dan sejenisnya untuk meningkatkan peluangku menang. Kebetulan aku berhasil dalam formasi, jadi aku seharusnya bisa membantuku mencapai tempat ketiga. Wuli berpikir dalam hati, lagi pula, persaingan antar murid sekte Jantian hanya untuk meningkatkan komunikasi dan kekuatan mereka. Bagaimana mungkin mereka membiarkan murid-murid menggunakan pil dan jimat yang sama saja dengan curang? Faktanya, formasi tersebut bahkan tidak dapat digunakan pada awalnya, tetapi kemudian secara bertahap dilonggarkan. Wuli melihat beberapa set formasi pedang dan formasi perangkap yang telah disiapkannya, dan mengangguk puas. Berdasarkan pengujian pribadi Wuli terhadap formasi ini, ia berpikir bahwa mengalahkan Saint Realm seharusnya tidak menjadi masalah. Segera, Wuli juga melihat informasi lawannya. Wang Chan, kamu sudah berada di puncak kultivasi melampaui kesengsaraan, jadi aku bisa menggunakanmu untuk menguji kekuatanku. Wuli menatap pesan Wang Chan dan berpikir dalam hati. Wang Chan, di sisi lain, membutuhkan waktu lama untuk mengingat asal-usul Wuli setelah melihat informasi Wuli. Seorang murid puncak Xiao Yao. Kalau begitu, biarkan aku menggunakanmu untuk menguji kekuatanku. Di tahap tengah Transcending Tribulation, aku bisa menekannya dengan mudah. Hanya saja Wang Chan tidak tahu monster macam apa yang sedang dihadapinya. Ketika ia mengetahuinya, ia akan dikalahkan. Sehari sebelum pertandingan dimulai, Cai Tiankun dan Nangongnya datang ke Wuli. Melihat kedatangan kakak laki-laki dan kakak perempuan kedua yang tiba-tiba, Wuli membungkuk sedikit dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak senior dan kakak senior kedua, apakah kalian ada hubungannya denganku? Aduh, adik kecil. Kamu tidak perlu gugup menghadapi pertandingan besok, kamu hanya perlu berusaha sebaik mungkin. Nangongnya terbatuk, lalu berkata dengan serius. Cai Tiankun di samping berkata lebih lugas. Adik junior, mekanisme pencocokan sekte ini benar-benar acak. Hanya saja kamu tidak cukup beruntung untuk dicocokkan dengan puncak Transcending Tribulation.
Jika kamu ingin menang, kakak senior, aku bisa membuka kompor kecil untukmu. Baru sekarang Wuli akhirnya mengerti bahwa kakak laki-lakinya dan kakak perempuan keduanya, yang mencintainya, mengira dia akan kalah setelah melihat lawannya dan datang untuk menghiburnya. Memikirkan hal ini, Wuli tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dia tetap membungkuk dan berkata dengan ekspresi terima kasih yang serius. Terima kasih, kakak senior dan kakak senior kedua, atas perhatian kalian, tetapi puncak dari Transcending Tribulation saja tidak akan membuatku kalah. Tunggu saja pertunjukan bagus besok. Aku akan mengalahkan Wang Chan dalam waktu setengah batang dupa. Melihat ekspresi percaya diri di wajah Wuli, Cai Tiankun dan Nangongnya tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu. Apakah adik laki-laki mereka benar-benar dapat mengalahkan Wang Chan di puncak Transcending Tribulation? Namun sekarang mereka tidak bisa membiarkan mereka berpikir terlalu banyak. Saat ini, mereka hanya bisa memilih untuk mempercayai Wuli. Waktunya segera tiba untuk babak penyisian kompetisi. Sebagai lawan, Wang Chan telah tiba di dunia kecil dan sedang menunggu. Ketika Wuli memasuki dunia kecil, dia melihat Wang Chan duduk bersila di tanah, dengan aura yang mendominasi di sekelilingnya. Bagaimanapun, dia berada di puncak Transcending Tribulation, dan telah diajari secara pribadi oleh gurunya, sehingga dia bahkan dapat menyentuh seorang suci. Satu sentuhan. Saat Wuli masuk, Wang Chan membuka matanya dan berdiri dengan sikap acuh tak acuh yang meremehkan. Dia bisa merasakan bahwa Wuli hanyalah seorang pemain Transcending Tribulation tingkat menengah yang biasa-biasa saja dan sama sekali tidak layak menjadi lawannya. Memikirkan hal ini, Wang Chan berkata dengan nada yang sangat tenang. Kau murid Master Chan, kan? Kau bukan tandinganku. Silakan menyerah atas inisiatifmu sendiri, kalau tidak aku akan membuatmu kalah dengan sangat memalukan nanti. Wuli menggelengkan kepalanya pelan. Aku, tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak pasti. Fakta bahwa aku bisa berdiri di sini berarti kaulah satu-satunya yang kalah hari ini. Hai MPH, berani sekali. Kalau begitu, biarkan aku melihat kekuatanmu. Setelah Wang Chan berkata demikian, dia langsung menuju ke arah Wuli untuk membunuhnya di detik berikutnya. Di luar, Cai Tiankun dan Nangongnya tidak dapat menahan rasa gugup yang terlihat di wajah mereka setelah melihat ini. Hanya wajah Chan Pingan yang tenang. Lagi pula, menurut pemahamannya tentang orang itu, Wuli, dia tidak akan pernah kalah. Berikan puncak Transcending Tribulation. Namun, melihat Wuli berdiri tak bergerak, Wang Chan tampak ketakutan, maka dia pun mencibir. Aku masih berpikir, orang jenius macam apa yang bisa menjadi murid pribadi Guru Chan Fang? Tapi, aku tidak menyangka dia ternyata orang yang lemah lembut. Saat Wang Chan selesai berbicara, Wuli akhirnya mengambil tindakan pada detik berikutnya. Wuli melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, ratusan ribu pedang emas muncul di sekitar Wuli, menyapu ke arah Wang Chan. Di luar, Cai Tiankun, Nangongnya dan murid-murid di sekitarnya semuanya terkejut. Ini adalah susunan pedang. Sepertinya ada 108.000 pedang panjang, dan semuanya adalah pedang spiritual tingkat atas tingkat surga. Tetapi bukankah hal yang paling mengejutkan adalah kekuatan mental Wuli? Mampu mengendalikan begitu banyak pedang spiritual tingkat atas tingkat surga. Kekuatan mental Wuli mungkin telah melampaui tahap Transcending Tribulation. Mendengarkan diskusi para murid di sekitarnya, Chan Pingan merasa puas di dalam hatinya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangguk. Itu benar. Hanya dengan cara ini dia dapat disebut muridnya. Nangongnya melihat Cai Tiankun saat ini dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kakak senior, dengan kekuatanmu, bisakah kau mencapai level kakak muda saat ini? Ya, tapi aku adalah puncak dari Sang Bijak Agung. Setelah terdiam cukup lama, Cai Tiankun mengangguk, namun dia berada di puncak Sage Agung, dan bahkan dengan kekuatan penuh, dia mungkin tidak akan mampu mengendalikan lebih banyak pedang spiritual daripada Wuli. Jadi, Wulidu sekarang memiliki kekuatan bertarung tingkat puncak dari Great Sage. Semua orang di luar terkejut,
apalagi Wang Chan yang di dalam. Sial, ada hiasan dinding. Bab ke-124. Aku tidak pernah menyangka reputasiku yang hebat sebagai Wang Chan akan hilang begitu saja di tengah transcending tribulation. Aku teringat sumpah yang kuucapkan di bawah matahari terbenam hari itu. Itulah masa mudaku yang hilang. Wang Chan jatuh ke tanah dan menatap langit dengan tatapan mata yang amat sedih. Dia kalah telak. Di hadapan Wuli yang curang, dia sama sekali bukan tandingannya. Dia bahkan tidak bertahan semenit pun sebelum dia ditusuk oleh pedang spiritual tingkat surgawi kelas atas dan langsung tersingkir. Wuli, benar? Aku, Wang Chan, mengingatmu, dan aku pasti akan mengalahkanmu saat aku menjadi lebih kuat. Wuli di sisi lain mengabaikan Wang Chan yang jatuh ke tanah dan langsung meninggalkan dunia kecil itu. Saat dia meninggalkan dunia kecil, Cai Tiankun dan Nangongnya tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju untuk bertanya pada Wuli Qi. Adik junior, aku tidak menyangka kau begitu tertutup. Jika murid Dabi tidak menipumu, aku khawatir kita tidak akan mengetahuinya sampai suatu hari kau tumbuh secara diam-diam hingga kau memiliki kekuatan bertarung seperti guru, kan? Nangongnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Namun Wuli menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan rendah hati. Kakak senior kedua bercanda. Semua pencapaianku sekarang hanyalah masalah keberuntungan. Wuli memang tidak bercanda. Jika dia tidak cukup beruntung mendapatkan botol suci palem, dia mungkin tidak akan mampu menciptakan 108.000 pedang kayu guntur emas dalam waktu sesingkat itu. Benar saja, 18.000 pedang panjang tingkat surga tingkat atas milik Wuli semuanya ditempa dengan kayu guntur emas. Sebagai tanaman, kayu guntur emas secara alami dapat menggunakan cairan tau yang dihasilkan dari botol palem suci untuk mempercepat pertumbuhannya. Cai Tiankun menggelengkan kepalanya pelan. Apa yang dimiliki adik junior tidak diraih dengan keberuntungan. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang kuat dan bakat yang mengerikan, dia tidak akan pernah bisa mencapai level ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan kakak laki-lakinya, Wuli merasa sedikit malu dan menyentuh kepalanya, lalu berbalik dan pergi dengan sebuah alasan. Dia juga harus lebih berhati-hati. Jika dia bisa mencapai 3 besar dengan formasi pedang Golden Thunderwood, itu akan bagus. Jika tidak, maka dia punya kartu truf lainnya. Melihat sosok Wuli yang pergi, Cai Tiankun dan Nangongnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Dilihat dari situasi saat ini, asal-usul Wuli pasti luar biasa dan mungkin ada hubungannya dengan keluarga Wu. Tetapi mereka tidak akan mencari tahu asal-usulnya kecuali Wuli memberitahunya. Bagaimanapun juga, mereka adalah sesama murid. Dan situasinya persis seperti yang diharapkan Wuli. Dengan berkah dari formasi pedang kayu guntur emas, Wuli berhasil melewati semua rintangan dan langsung memasuki permainan 4 lawan 2. Sekaranglah saatnya, kalah dari lawan, lalu gunakan kekuatanmu saat juara ketiga ditentukan kemudian, dan langsung menjadi juara ketiga. Dalam hal ini, benih bunga keberuntungan akan menjadi milikku. Wuli menatap murid yang berada di puncak melampaui kesengsaraan di depannya dan berpikir dalam hati. Murid di seberangnya, yang berada di puncak melampaui kesengsaraan, tiba-tiba merasa putus asa setelah mengetahui bahwa lawannya adalah Wuli. Bagus, ini Wuli, aku akan kalah. Tetapi bahkan jika dia kalah, dia akan mencoba yang terbaik untuk melawan Wuli dan kalah tanpa meninggalkan penyesalan. Memikirkan hal ini, murid itu mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang Wuli. Ekspresi Wuli juga serius. Dia sedang memikirkan bagaimana dia harus kalah nanti agar tidak kentara. Di luar, Cai Tiankun dan yang lainnya tidak memiliki ketegangan tentang pertempuran ini. Lagi pula, sejak kompetisi, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan setengah menit di bawah Wuli, apalagi Zibou, yang sekarang bertarung melawan Wuli. Kekuatannya tidak sebaik yang sebelumnya. Hanya Chan Pingan yang bisa menebak bahwa jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, Wuli akan kalah dari Zibou. Namun, dia sangat penasaran bagaimana Wuli bisa kalah. Kemudian,
dia melihat Zubao menyerang di depan Wuli. Ketika Wuli hendak menggunakan formasi pedang kayu guntur emas untuk menghalanginya, dia mendengar suara aduh dan pedang kayu guntur emas jatuh dari langit. Meskipun Zubao penasaran dengan apa yang terjadi saat dia melihat adegan ini, dia tahu bahwa ini pasti sebuah kesempatan, jadi dia mengambil tindakan tanpa ragu-ragu dan kemudian mengalahkan Wuli secara alami. Kekuatanmu benar-benar terlalu kuat. Jika aku kalah darimu, aku tidak akan kalah secara tidak adil. Wuli jatuh ke tanah. Meskipun napasnya agak lemah pura-pura, dia tetap berkata dengan ekspresi yakin di wajahnya. Dan Zubao jelas bersemangat. Lagi pula, saat dia tahu dia akan berhadapan dengan Wuli, dia sudah siap untuk kalah dari Wuli, tetapi sekarang setelah dia benar-benar menang, dia mungkin bisa bersaing untuk posisi teratas. Namun, Zubao juga tahu bahwa dia pasti beruntung bisa mengalahkan Wuli, jadi dia tidak mencibir Wuli karena kalah. Dia mengulurkan tangannya untuk menarik Wuli lalu berbalik dan pergi. Ketika Wuli keluar, Cai Tiankun dan Nangongnya datang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan menghibur Wuli. Adik, tidak masalah jika kamu kalah. Seharusnya kamu kurang mahir dalam formasi pedang kayu guntur emas, sehingga mengakibatkan terkurasnya tenaga mental secara berlebihan. Mulai hari ini, kami berdua akan membimbingmu untuk memperkuat kekuatan mentalmu dan berusaha untuk tidak membiarkan pedang kayu guntur emas jatuh lagi. Mendengar ini, Wuli tertegun sejenak, lalu dia tersenyum pahit. Namun, dia tidak punya apapun untuk dijelaskan. Bagaimanapun, membuat ramuan terbaik adalah masalah yang sangat penting, dan gurunya memintanya untuk tidak memberitahu siapapun, jadi dia harus menunggu sampai dia meningkatkan akar spiritualnya ke yang terbaik sebelum dia bisa menjelaskannya kepada kakak laki-laki dan kakak perempuannya. Kemudian, Wuli memenangi tempat ketiga dan itu menjadi hal yang tidak menegangkan. Setelah mendapatkan benih bunga keberuntungan di tangannya, hati Wuli Xuan yang gelisah akhirnya tenang. Melihat benih bunga keberuntungan di tangannya seperti melihat masa depannya sendiri. Setelah aku meningkatkan akar spiritualku ke akar spiritual terbaik, aku seharusnya bisa mengejar ketinggalan dengan saudara Ivan dan saudara Yidao. Wuli diam-diam berpikir dalam hati bahwa semua orang di keluarga Wu menganggap Wu Yifan dan Wu Yi sebagai target mereka. Setiap kali seseorang menyebut keluarga Wu di dunia surga yang mendalam, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah Wu Yifan dan Wu Yi. Dia tidak terkecuali, dia juga berharap suatu hari nanti, ketika menyebut keluarga Wu, orang-orang di alam surga mendalam akan langsung teringat padanya, Wuli. Dengan begitu, keluarga Wu pun bisa menggunakannya sebagai target pengejaran. Wuli, apakah kamu membutuhkan lokasi untuk membantumu membudidayakan benih bunga keberuntungan ini ke tingkat tertinggi? Chan Pingan mengetahui pentingnya menciptakan benih bunga, dan segera mendatangi Wuli dan bertanya. Wuli menggelengkan kepalanya pelan. Tuan, serahkan saja masalah ini padaku. Meskipun Chan Pingan sedikit khawatir dan ragu-ragu, dia akhirnya menyerahkan masalah itu kepada Wuli untuk diselesaikannya sendiri. Dia hanya memberitahu Wuli untuk mengingat dan memberitahu dia jika dia membutuhkan sesuatu. Setelah Chan Pingan pergi, Wuli mengatur formasi berulang kali sebelum mengeluarkan vas telapak tangan suci. Setelah mengubur benih bunga keberuntungan di tanah yang telah disiapkan sebelumnya, Wuli membuka vas suci telapak tangan dan dengan lembut menuangkan cairan dao yang tersimpan di dalamnya ke tempat benih bunga keberuntungan berada. Detik berikutnya, sebuah kuncup perlahan muncul dari tanah dan mulai tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak lama kemudian, bunga itu pun berbunga dan berbuah, yang secara resmi melahirkan bunga ciptaan tingkat tertinggi. Bab